warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Fitriani Siregar, MPM 18150076, prodi dari Vokasional Informatika IMAC. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Di sini administrasi dan supervisi adalah dua tugas bidang dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Tujuan utama dari administrasi ialah mengoperasikan tugas sekolah sehingga pelajaran dan berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, di sini ada konsep administrasi kurikulum. Yang pertama, konsep administrasi. Dalam rumusan tersebut, terkadang paling tidak 5 konsep pokok, yaitu 1. Administrasi sebagai suatu proses administrasi. Yang kedua, manusia sebagai suatu proses keseluruhan. Yang ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. Yang keempat, administrasi sebagai dilaksanakannya dalam bentuk kerjasama. Yang kelima, proses administrasi memerlukan dukungan pelayanan dan perlengkapan. Konsep-konsep tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam uraian berikut. Yang pertama, administrasi sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Yang ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. Yang keempat, administrasi pendidikan sebagai proses sosial. Yang kedua, pendekatan dalam administrasi kurikulum. Dalam bab ini akan kita bahas 3 kategori pendekatan yang diterapkan dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama, pendekatan produktif, yang kedua, demokrasi dan humoristik, pendekatan sistematik atau klasik, romantik dan modern, dan yang terakhir, pendekatan direktif insurvenden. Sistematik. Di sini kita ada 3 penjelasan tentang implikasi kurikulum. Yang pertama, pendekatan produktif, demokrasi dan humoristik. Ketiga pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang perencanaan pendidikan. Adapun ciri-ciri pendekatan romantik. Yang pertama, belajar secara individu. Yang kedua, menekankan kebebasan secara mutlak. Yang ketiga, sikap mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menekankan pada metode. Yang kelima, pelajaran berpusat pada anak. Yang keenam, menggunakan auto-visual aids. Yang keenam, pelajaran bebas kehendak hati di luar disiplin yang telah digariskan secara sistematik. 3 ciri-ciri supresi kurikulum. Pengertian tentang supresi dapat lebih dipahami dengan memahami konsep-konsep di bawah ini. Adapun supresi adalah proses pembagian pembelajaran. Supresi digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan mempelajari dan memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan belajar dan pertumbuhan para siswa dan guru. Fungsi utama supresi adalah untuk membantu situasi belajar bagi siswa. Supervisi merupakan kegiatan pelayanan untuk membantu para guru melaksanakan tugas. Adapun konsep manajemen pendidikan, yaitu konsep pendidikan. Pendidikan merupakan
suatu dimensi pengembangan. Implikasi manajemen pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelaksanaan sistem proses belajar mengajar. Administrasi kurikulum dalam arti sempit yaitu merupakan kegiatan-kegiatan manajemen kurikulum sebagaimana halnya dengan administrasi perkantoran bersama dengan berbagai instrumen yang memadai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.